Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Yang Bu. Ya, bertemu lagi nih dengan Bu Kokom setelah kurang lebih 2 minggu kalian libur semester. Kemana aja nih libur semesternya? Ke Hawaii, Di Bu. rumah, Oh, ke Hawaii, berarti Zia boleh-boleh nih buat Ibu ya? Mudik Bu, mudik. Ada, Bu, ada. Oh iya, kasih ya. Nanti ya langsung ke Ibu Kon, jangan lupa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan pimpin doa dulu oleh KM. KM-nya itu masih Yuki atau sudah ganti lagi di semester baru ini? Yuki sudah dikudeta, Bu, sama Valdi. Oh begitu, jadi Pali sekarang ya? Iya Bu, Pak Adi pengen jadi KM katanya. Oh, ayo Pali silakan pimpin doa dulu. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan juga diberi kemudahan sehingga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Sebelum Ibu mulai nih, karena ini di jam terakhir, jam 9.10, Ibu mau mengajak kalian dulu sebentar, kurang lebih 1 menit untuk menggerakkan badan kita supaya menambah lagi semangatnya ya. Sebelumnya Ibu mau share video dulu sebentar. Ikuti ya. Baik Bu. Iya, sebentar videonya. Ada nggak muncul videonya? Muncul. Ada Bu. Nah, ayo berdiri semuanya, ikuti. Look who we are the dreamers, make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Nah, iya baik, terima kasih. Gimana nih badan-badannya yang tadi pegel? Udah mulai ini? Tadi sih agak apa-apa Bu, sekarang jadi Kirain, pegel Bu. terima kasih, Bu. Semangat lagi Bu. Oh, jadi tambah pegel ya. Berarti Yuki itu jarang olahraga ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertemuan kita kali ini. Silakan lihat teman-temannya sebelah kiri kanan depan belakang siapa yang belum hadir. Hadir semuanya? Semua Bu. Oh iya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas nih di awal semester 2 dengan materi baru mengenai ukuran sudut. Coba siapa yang ingat ukuran sudut ini pernah kalian pelajari waktu SMP nih? Kelas berapa coba? Ukuran sudut dipelajari kelas berapa? Kelas 8 bukan Bu? Kelas 8? Kayaknya kelas 7 ya? Kelas 7 atau kelas 8? 7 Bu. Ya, Kelas lupa, 7 ya. tapi kelas Kelas 7. 7 semester 2 tuh ya. Jadi Jadi ukuran masuk sudut itu alam sudah soalnya kalian jadi kelas pelajari. 8. Iya. Nah, Ibu ingin mengetahui nih kemampuan awal kalian mengenai ukuran sudut. Apakah sudah agak-agak lupa, sekalian mengingat kembali yang sudah kalian lupakan. Silahkan kalian nanti join di Kahoot. Ibu akan share screen dulu untuk barcode-nya. Sebentar.
Muncul PowerPoint-nya nggak? Sudah, Bu. Muncul, Bu. Nah, di sini Ibu akan tampilkan barcode mengenai ukuran sudut nih. Nah, ini link Kahoot. Silahkan kalian scan layarnya, atau bagi kalian yang susah menyekan layarnya, nanti Ibu kirimkan linknya di grup WA kelas ya. Silahkan di-scan dulu nih. Kalau sudah di-scan, kemudian masuk ke Kahoot-nya. Ingat pakai nama lengkap ya. Sebelum join di Kahoot-nya, pakai nama lengkap dulu. Cuma 3 soal, satu soalnya 20 detik, jadi semenit juga beres kayaknya. Gimana? Udah join belum? Sudah, Bu. Sudah, ayo dikerjakan, cuma 1 menit aja. 3 soal. Ibu sambil mau cek nih gimana hasilnya untuk Kahoot-nya nih. Ini dia. Udah belum? Belum, Bu. Ayo. Aku sudah, Bu. Wah, hebat kalau sudah. Kita tunggu teman-teman yang belum ya. Ya, waktunya habis nih. Gimana tadi soalnya? Bisa nggak? Soalnya kalau di Kahoot langsung muncul jawabannya tuh yang benar. Benar semuanya? Benar, Bu. Wah, berarti udah pintar nih. Yang lain gimana yang lain? Salah Masih ada satu, yang Bu. salah satu yang nggak apa-apa, Benar, salah Bu. satu. Benar semuanya ya. Nah, Ibu tampilkan dulu nih PowerPoint-nya sebentar. Nah, ternyata berdasarkan kuis sebelumnya yang sudah kalian isi, sudah lumayan nih mengenai pengetahuan kalian mengenai ukuran sudut. Berarti masih ingat ya. Nah, untuk satuan sudut sendiri, dalam satuan apa coba? Satuannya yang kalian ketahui. Satuan sudut itu apa sih? Derajat, Bu. Ya, betul, Derajat, Bu. derajat. Ada lagi yang lain selain derajat, apa lagi? Radian, Bu. Tunggu, radit ya, Bu. Oh iya, radian, betul. Ada lagi nggak selain itu, selain derajat dengan radian? Udah itu aja. Jadi ukuran Taunya sudut itu, itu, Bu. ya memang betul ya, ukuran sudut itu dalam satuan derajat dengan radian. Adapun nanti yang akan kalian pelajari hari ini ditambah lagi satuannya dengan menit dan detik. Tapi itu konsep menit dan detiknya itu berbeda dengan konsep menit dan detik seperti di jam ya. Ini aplikasinya di sudut. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari ukuran sudut hari ini? Ibu akan tampilkan video mengenai aplikasi ukuran sudut. Silakan kalian pahami video ini. Perhatikan alat berikut. Gimana? Muncul? Ada suaranya nggak? Kapan digunakan? Ada, Bu. Nah, silakan pahami ya. Apa hubungannya dengan gambar berikut? Coba Ibu ulangi lagi videonya. Perhatikan alat berikut. Apa nama alat tersebut? Kapan digunakan?
Apa hubungannya dengan gambar berikut? Bagi tutorial tentang cara menggunakan waterpass magnet ya untuk verticality kolom besi maupun kedataran sifat datarnya meja besi ataupun kolom besi ya ini ya. Oke, waterpass ini terdiri dari 3 nivo ya, 3 nivo tabung semuanya, dan di sini ada magnetnya. Jadi kalau kita ingin mengecek verticality-nya kolom tersebut, kita tinggal tempelkan saja. Oke, lanjutkan ini. Jadi seperti ini kita tempelkan. Ini nivo tabungnya akan tidak tepat pada tengahnya. Berarti kolom ini tidak vertikal ya, tidak tegak lurus. Jadi supaya tegak ya gini. Jadi seperti ini. Jadi dia tidak tegak, atau dari bawah misal seperti ini. Nah, itu ya mengenai aplikasi ukuran sudut. Coba kalian jawab nih tadi di videonya. Nama alatnya apa sih yang di video tadi? Waterpass, Bu. Ibu suaranya nggak kedengaran, Bu. Bu, suaranya, Bu. Remote, Bu. Oh iya, maaf. Sebentar, teman. Ini ada. Ya, betul tadi yang di video itu waterpass ya. Untuk apa waterpass? Coba. Biar bangunannya nggak nyenggeyeng, Bu. Ngelempeng-lempengin tembok, Bu. Jadi kudu lempeng ya temboknya. Lempeng gimana maksudnya, Yuki? Ya harus lurus, Bu. Itu saya tahu, kebetulan ayah saya tukang bangunan, Bu. Oh, arsitek ya, Ayah Yuki ya. Iya. Iya, Bukroy, coba Bu. Ibu mau nanya nih, gimana kalau misalnya nih ada bangunan yang condong kayak Menara Pisa tuh, emang itu nggak pakai perhitungan ya? Atau gimana menurut kalian untuk Menara Pisa? Itu pakai mistis itu, Bu, goib. Ya, itu akan kita jawab pada pertemuan kali ini ya. Sebenarnya untuk Menara Pisa itu pasti pakai perhitungan pada awal pembangunannya. Cuman mungkin berdasarkan literasi yang telah Ibu baca, karena tekstur tanahnya itu kurang padat, jadi bangunannya agak sedikit condong. Kecondongannya pun tidak terlalu besar, hanya kurang lebih 5,5 derajat seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian semuanya mampu nanti mengukur atau menentukan ukuran sudut itu sendiri. Satuan A-nya apa tadi? Derajat dengan radian, ditambah menit dengan detik ya. Itu tujuan pembelajarannya. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, Ibu akan buat kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan nanti kalian berkelompok. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya di sana ada langkah-langkah mengenai kemampuan kalian dalam menafsirkan soal. Ada 3 hal nih. Yang pertama, kemampuan kalian untuk mengubah soal itu menjadi bentuk gambar. Kemudian yang kedua, dari soal itu kalian ubah menjadi model matematika. Kemudian untuk yang ketiganya, untuk langkah penyelesaian, itu kemampuan kalian untuk memecahkannya. Jadi nanti silakan kalian jelaskan ya. Nah, untuk selanjutnya, coba Fali bantu Ibu nih bagikan bahan ajar. 1 orang 1 bahan ajar ya. Bagikan satu-satu Fali. Saya belum dapat. Ayo tuh Fali, kasih Sophia. Kurang, Bu, fotokopiannya, Bu. Oh, kalau gitu kamu sana fotokopi dulu ke koperasi ya. Bentar Oke. ya. Lama ya, Bu? Ya jangan lama-lama, jangan langsung ke kantin ya. Ya, Bu. Nah, kemudian kalian sudah dapat nih bahan ajarnya ya. Silahkan Sudah, Bu. kalian pahami bahan ajar itu. Ibu akan tampilkan nih sambil tampilkan di PowerPoint. Adakah yang kalian tanyakan mengenai bahan ajar yang disajikan?
Bu, Ya, Ibu buka gimana les, Jia? Bu. Oh, Ibu tidak membuka les. Gimana Jia? Ada apa nih? Ini saya kesulitan, Bu, belajar ini, Bu. Oh, Heeh. gimana kalau ikutan les KO aja tuh kan ada KO membuka les Mahal, kan Bu. ya? Kayaknya di Ibu mah Mahal. murah, Bu. Justru kalau di Ibu itu lebih mahal. Setiap ke Ibu Jia harus bawa sesuatu buat Ibu ya. Ini di sini nih silakan kalian pahami mengenai permasalahan. Permasalahan ini ada di bahan ajar dan Ibu tampilkan lagi nih di PowerPoint-nya. Ada seorang pemanah, kemudian seorang pemanahnya ini dalam menarik anak busurnya itu akan membentuk segitiga. Segitiga yang terbentuknya itu adalah segitiga siku-siku ya, otomatis segitiga siku-siku. Kemudian jika kita gambarkan nih dalam segitiganya diperoleh hasil panjang AC itu akan sama dengan panjang BC. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ukuran sudut ABC-nya itu sebesar 45 derajat. Ada juga yang berpendapat bahwa ukuran sudutnya itu bukan derajat, tapi ukuran sudutnya dalam bentuk pi radian. Nah, menurut kalian nih, ukuran sudut yang menggambarkan pemanah ini, kalian lebih biasa menggunakan derajat atau menggunakan radian? Coba. Derajat, Depi, Bu, coba. derajat. Oh, Derajat, Bu. Derajat, Bu. oh iya, derajat ya. Derajat, Kalau Bu. radian suka dipakai nggak? Jarang kayaknya, Bu. Belum Jarang pernah, ya? Bu. Kalau radian itu memang jarang digunakan. Kalau konsep radian ini sebetulnya zaman dulu itu sebelum ada konsep derajat, awal muasal ditemukannya ukuran sudut itu awal mulanya itu radian, baru ke derajat yang biasa kita gunakan saat ini ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya, sudut ABC-nya ini membentuk sudut 45 derajat atau bisa juga disebut dengan 1/4 pi radian. Apa hubungannya antara derajat dengan pi radian? Nah, hubungannya itu, 1 radian itu diartikan dengan ukuran sudut pusat yang panjang busurnya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Silakan kalian catat mengenai info-info penting dari permasalahan ini ya. Nah, kemudian di sini nih ada mengenai konsep-konsep sudut yang harus kalian pahami. 1 putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat, Bu. Nah, 60, Bu. benar, 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Kalau dibalik dari derajat ke pi radian, 1 derajat itu sama dengan 1/180 pi radian. Nah, gimana kalau nilai pi-nya ini kita leburkan ke dalam konsep angka ini? Nilai pi itu berapa? Ada yang ingat? 180. Nilai pi nih dalam konsep lingkaran, nilai pi itu berapa? Oh, 22/7 atau 3,14. Pinter, Devi. Jadi 1 pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Kalau diubah menjadi derajat, dari 1 radian menjadi derajat, itu mendekati 57,3 derajat. Adapun di sini konsepnya, silakan kalian catat hal-hal yang pentingnya ya. Nah, kemudian silahkan kalian duduk berkelompok. Ibu akan buat kelompok. Kelompok 1 anggotanya Tika, Fadli, Halimah. Kelompok 2 Ulfi, Yuki. Kelompok 3 Seli, Zia, Sophia. Kelompok 4 Hasanah dan Mudita. Ada yang belum kebagian kelompok nih? Udah semuanya? Saya, Bu. Siapa nih? Saya nih. Bu, saya mau Ya, Depi. laporan, Bu. Apa? Gimana, Yuki? Gimana? Kokom gak hadir, Bu. Oh, Kokom itu kayaknya. Udah seminggu. Saya mau laporan, katanya lagi umroh. Oh, alhamdulillah kalau lagi Ya. umroh. Iya, Ya, kalau Bu. umroh itu nggak akan lama. Mungkin nanti kalian dapat oleh-oleh dari umrohnya. Iya, Bu. Umroh ke Singapura. Iya, terima kasih loh infonya Yuki ya. Bu. Silakan duduk secara berkelompok dulu. Udah? Devi kelompok Ibu. 2 ya, Devi? Bu, Valdinya belum nyampe, Bu. Tadi Oh, saya Valdi. kelompok sama Tika sama Valdi, belum ada Valdinya, Bu. Iya tuh, Valdi mah gitu ya. Tadi suruh fotokopi.
Jangan lama-lama. Oh, itu ada tuh, udah datang ya. Padinya udah datang. Ayo berkelompok. Sekalian Padi Iya, sini Bu. bantu Ibu bagikan LKPD-nya Padi. 1 siswa, 1 LKPD. Ya. Siap, Bu. Ya, 1 orang, 1 LKPD. Gimana? Udah kebagian semuanya LKPD-nya? Udah semua, Bu. Ya, silahkan kerjakan LKPD-nya. Kalian kolaborasi bersama teman. Kalau nggak bisa, boleh juga tanya ke ibu, ya. Yang bisa, silakan bantu temannya berbagi ilmu supaya bekah ilmunya. Waktu mengerjakan LKPD-nya 10 menit aja ya, cukup ya. Silakan kerjakan dulu diskusi. Untuk sumber-sumbernya kalian bisa cari di internet atau buku sumber yang kalian punya itu boleh ya, silahkan. Gunakan HP-nya dengan seefektif mungkin, jangan sambil buka-buka yang lain. Ayo, sambil Ibu ngecek nih, sambil berkeliling. Udah selesai belum? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Gimana? Udah selesai? Ya, waktunya habis. Silahkan kelompok 2 dulu. Siapa yang mau presentasi? Tapi semuanya harus maju ke depan, ya. Silakan. Kalian bagi-bagi tugas. Ada yang menuliskan jawabannya di papan tulis. Ada yang menggambar juga. Ada yang menjelaskan. Siapa yang mau menjelaskan nih dari kelompok 2? Ayo. Tadi Ulpi, Yuki dengan Devi. Saya yang menulis di papan tulis, Bu. Ya, silahkan. Devi yang nulis nih. Yang gambarnya siapa nih? Tadi Yuki, Devi Bu. itu Yuki, Bu. dengan Pinter Ulpi. gambar. Nah, iya Yuki yang gambar. Berarti Ulpi jelasin ya. Silakan Ulpi. Presentasikan. Soalnya, Bu, tolong ditampilkan lagi di layarnya. Ini Ibu nampilkan nih, muncul nggak? Oh, iya. Nih soalnya. Oke. Provinsi Riau ya, Bu ya? Ya, betul. Provinsi Riau, Ulpi. Ya, Provinsi Riau itu terletak di koordinatnya di 01 derajat 05 menit LS lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit lintang utara dan 100 derajat dan 00 menit sampai 105 derajat 05 detik bujur timur. Ya. Kemudian jadi kita mengubah setiap satuan menitnya ke satuan derajat, Bu. Betul. Kemudian? Ya. Nah, 1 derajat itu kalau kita tambahkan dengan 5 menit, kita ubah 5 menitnya terlebih dahulu.
yaitu dengan mengalihkan dengan 1/60, Bu. Jadi untuk 0,1 derajat 0,5 menit itu menjadi 1,08 derajat. Iya. Kemudian yang 0,2 derajat dan 25 menit itu menjadi 2,41 derajat. Yang 100 derajat 00 menit menjadi 100 derajat. Dan yang 105 derajat 05 menit menjadi 105,09 derajat. Bu, gantian ya Bu yang jelasinnya. Ya, boleh lebih gantian. Sama siapa nih? Yuki atau Devi? Ayo loh, siapa nih? Devi aja, Bu. Devi, ayo Devi, lanjutkan penjelasan Olpi. Ya, kemudian ubah satuan derajat yang di atas menjadi radian ya, Bu. Ya, betul. Tadi Ulpi dari semuanya diubah dari derajat, sekarang Devi dari derajat ke radian. Ya, baik. Yang pertama, 0,8 derajat diubah ke radian dikali 1/180 pi radian. Maka didapat nilai 0,006 pi radian. Kemudian yang kedua, 2,42 derajat diubah ke dalam radian dikali 1/180 pi radian. Maka didapat 0,02 pi radian. Yang ketiga, 100 derajat diubah ke radian, maka dikali 1/180 pi radian. Maka didapat 0,555 pi radian. Yang terakhir, 105,08 derajat diubah ke radian dikali 1/180 pi radian. Maka didapat 0,59 pi radian. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Gimana nih kelompok lain? Ada yang beda nggak dengan jawaban kelompok 2? Coba kelompok 1 gimana? Sama atau beda kelompok 1? Tadi kelompok 1 itu Tika, Aldi dengan Halimah. Sama nggak? Kita beda, Bu. Nah, bedanya di sebelah mananya tuh? Ayo, dijelaskan. Mau sama siapa nih? Dijelasinnya. Sama Tika, Bu. Katanya Tika mau jawab. Ya, silahkan Tika. Kalau saya bisa ditampilkan nggak, Bu? Soalnya ya? Iya. Nah, sebentar ya. Ini soalnya ya, Tika. Bedanya itu di nomor di bagian tadi di bukan mana? Yang bagiannya yang 100 derajat itu kayaknya, Bu. Jadi berapa bedanya tuh yang kelompok 1? Harusnya berapa ya Bu Halimah ya? Berapa ya Halimah ya? Itu Ibu tadi yang 2 derajat 25 detik. Kelompok kita jawabannya jadi 2,42 bukan 2,41. Kalau kelompok 2 kan tadi 2,41. Kita 2,42 Bu. Jadi pas 25 detiknya dikali 1/60 itu 0,42 kita ngitungnya. Nah, coba kenapa ya bisa beda begitu? Tapi tadi bilangan awalnya itu sama ya, bedanya itu di angka terakhirnya sama, Bu. aja. Dikali Nah, kira-kira 1/60 juga sama. kesalahannya di bagian mana tuh? Kok bisa beda gitu ya? Salah perhitungan kayaknya Bu kita nih. Salah perhitungan ya. Kalau Ibu amati perbedaannya kayaknya kalian di pembulatannya kayaknya ya. Nah, coba sambil mengingat-ingat lagi aturan pembulatan nih. Kalau misalnya angkanya itu yang kita butuhkan untuk pembulatannya itu lebih dari 5. Coba pembulatannya itu harus gimana? Sambil mengingat-ingat lagi nih yang dulu-dulu sudah kita pelajari. Ditarik ke atas. Ke atas, Bu.
Tarik ke atas maksudnya gimana, Devi? Jadi tarik ke atas itu gimana nih? Ibu jadi Misalkan bingung juga. 3,6 misalkan 3,675. Ya. Jadi 6,76. 3,678. Jadi 3,68. Ya, betul kayak gitu. Itu kalau misalnya dua angka di belakang komanya ya. Kemudian itu tadi konsepnya kalau angka yang kita membulatkan lebih dari 5. Gimana kalau kurang dari 5? Aturannya gimana untuk pembulatannya? Ditambah nggak kalau kurang dari 5? Gimana, Sophia? Dihilangkan. Dihilangkan gimana nih maksudnya? Dihapus aja? Nggak dipakai? Nah iya betul ya. Jadi konsep aturan pembulatannya harus kalian ingat-ingat lagi. Karena di soal tadi ada yang digarisbawahi bahwa pembulatannya itu harus 2 angka. Ya, berarti untuk kebutuhan pembulatan 2 angka itu, jika angkanya lebih dari 5, berarti tambahkan 1 ke angka yang di depannya. Kalau misalnya kurang dari 5, gimana nih? Jadi jangan ditulis ya, jadi nggak ditambah atau nggak dikurang, seadanya aja seperti itu. Ibu, terus kalau 5 ngikut yang mana, Bu? Nah, coba kita pecahkan sama-sama. Kalau 5 ngikutnya kemana nih? Mau ditarik atau mau gimana nih? Mau ditambah atau tidak? Ayo yang lain, gimana nih Jia? Ayo, gimana Jia? Dari tadi kamu ini mulu nih kayaknya. Nggak merhatiin ibu nih. Tumben dia lagi kurang enak badan, Bu, dia mah. Iya, itu Lagi sakit gigi, Bu. Bu. Kenapa, Jia? Sakit gigi, Bu. Swab kemarin tapi belum muncul hasilnya, Bu. Ini lemas, Bu. Oh, gitu ya. Ya tuh kalau gitu Ibu nggak nanya Jia, nanyanya siapa ya? Yuki aja, Yuki. Coba gimana tadi pertanyaan Valdi, Yuki? Coba Yang jawab. 5. Yang 5 ya? Gimana? Kalau yang 5 itu menurut guru agama saya begini, Bu. Kan itu rukun Islam ya. Jadi kalau lihat yang belakangnya, Bu, kalau di belakang 5-nya ganjil, berarti dia nambah. Ya. Kalau belakang 5-nya itu genap, berarti tetap. Mungkin begitu, Ibu ya. Oh gitu, itu menurut pemahaman Yuki. Yang lain ada yang beda pendapat? Gimana nih yang lain? Diam-diam baik nih, gimana? Bingung atau gimana nih? Ini tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian literasi, baca-baca di rumah, boleh dari internet, boleh dari buku juga. Kalau aturan pembulatan 5 itu gimana? Apakah ditambahkan ke angka? Ditambahkan atau tidak? Ya, untuk pertemuan selanjutnya di hari Senin nih, ya. Itu tugas dari Bu Koko, ya. Terima kasih untuk yang tadi presentasi. Jawaban yang tepat itu tadi jawaban dari kelompok Ulpi, ya. Jawaban yang tepat itu jawaban dari kelompok Ulpi. Untuk yang kelompok Tika itu ada yang tepat sedikit, silahkan diperbaiki lagi, ya. Nah, bagaimana untuk pertemuan hari ini anak-anak, apa yang bisa kita simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nih? Mulai dari ukuran sudut dulu. Siapa yang bisa menjelaskan tadi satuannya apa? Kemudian konsep rumusnya gimana? Siapa yang mau jawab? Ibu pilih aja ya kayaknya nih. Tak ada yang boleh mau. Bu, saya mencoba. Kesimpulan yang saya dapat hari ini, 1 putaran 360 derajat. Kemudian 1 derajat 1/180 piradian. Ya. Udah, Bu. Oh, itu aja. Ya, terima kasih Devi. Ya, betul ya. 1 putaran itu 360 derajat atau 1 putaran itu menjadi 2 pi radian.
Kemudian untuk mengetahui kemampuan kalian setelah pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan tes nih. Silahkan kalian scan barcode-nya yang sudah Ibu share tadi di grup kelas. Silahkan kalian kerjakan ya tes formatifnya. Waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit harus selesai. Susah, Bu. Ayo. Nih, ada scan barcode-nya ini. Silakan di-scan. 5 menit harus selesai. Cuma satu soal aja. Namanya isi nama lengkap ya. Ya, waktunya selesai. Sudah dikirimkan, jangan lupa klik tombol kirimnya ya. Sudah semuanya? Sambil Ibu memeriksa hasil tes formatif kalian, silakan kalian kerjakan angket. Ibu akan berikan angket lagi di Google Formulir. Silakan nanti scan lagi barcode-nya. Kalian kerjakan sejujur mungkin, ya. Silakan. Ibu akan berikan linknya dulu nih. Isi dengan jujur ya. Silahkan. Kurang lebih ada 15 soal. Ya, Ibu sudah selesai meriksa. Gimana angkatnya? Sudah diisi? Jangan lupa klik tombol kirim. Nanti kalian panjang-panjang isi, tapi lupa klik kirim, jadi nggak ada pemberitahuan ke Ibunya. Sudah, Bu. Nah, untuk hasil tes formatifnya dulu ya nih. Ada 5 orang nih yang bagus melebihi KKM. KKM kita berapa? Masih ingat? 70 ya? KKM-nya 70. Ada 5 orang yang nilainya melebihi KKM. Yang pertama itu Halimah. Alhamdulillah ya, peningkatan Halimah. Kemudian yang kedua itu Halimah ngantuk, Bu. Ya, Halimah ngantuk-ngantuk tapi tes formatifnya bagus nih. Gimana kalau nggak ngantuk? Halimah anak ini, Bu, anak KO, Bu. Iya, Halimah itu Tujia bisa ikut tuh ke Halimah ya. Bisa ikut les sama Halimah. Bu belajar sama Yuki aja, Bu. Boleh, sama Yuki itu lebih baik. Tapi kalau sama Yuki nanti ujung-ujungnya banyakan main ya. Tadi baru 2 orang nih yang Ibu sebutkan. Ada 3 orang lagi yang lebih KKM. Yang ketiga itu Zia. 3 Zia. Keempat Hasanah. Dan kelima Tika. Nah, bagi yang kurang dari KKM, Ibu akan beri soal tambahan. Silakan nanti kerjakan di rumah. Kalau misalnya nggak bisa ngerjainnya, kolaborasi sama teman juga boleh ya, atau tanya ke Ibu juga nggak apa-apa, silakan. Itu dari hasil tes formatif. Kemudian dari sikap kalian setelah Ibu amati mulai dari awal sampai akhir. Tadi di pas awal, di pas doa nih, tadi Zia nggak doa kamu ya, kenapa sih kamu hari ini? Bu malah doa makan, Bu. Lupa tadi saya doa sebenarnya. Kayaknya kamu belum makan siang kayaknya, makanya. Topraknya ketinggalan, Bu. Kalau begitu
Nanti karena sebentar lagi pulang ya, boleh nanti sebelum pulang dia jajan dulu ke Bu kantin belakang ya. Bu, itu dia doanya bisa diremedial nggak, Bu? Kalau doa itu hubungannya dengan Allah ya, bisa diperbaiki dengan sikap kita yang lebih baik lagi ya. Kalau remedial mah itu kayak ulangan aja remedi ya. Silakan perbaiki aja dari sikap kita, dari perbuatan kita juga. Ya itu dari sikap, hanya dia aja tadi yang kayak lesu-lesu aja, yang lainnya itu luar biasa, bagus sekali. Kelompok kelas 10B ini sudah aktif-aktif semuanya. Kemudian dari tes normatifnya sudah tadi Ibu sampaikan ya. Dari keterampilannya juga tadi dipresentasi karena ada pembagian tugas ya, ada yang menulis di papan tulis, ada yang menggambar, ada yang menjelaskan. Keterampilannya juga bagus semuanya ya, sudah aktif semuanya. Kemampuan kalian dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah bagus, cuman di pengetahuannya tadi ada beberapa orang yang harus diberikan tugas tambahan ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian boleh baca-baca dulu literasi di rumah, dari internet boleh, dari buku juga boleh. Materi kita yang akan Ibu sampaikan di hari Senin nanti adalah mengenai perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Ya, silakan kalian baca-baca lagi di rumah. Tetap semangat belajar. Tugas tambahannya silakan dikerjakan. Boleh kolaborasi dengan teman atau bertanya ke Ibu. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa lagi oleh Pak Aldi. Ayo Pak Aldi, mana sih Pak Aldi? Pak Aldi ya? Oh ada Pak Aldi. Oh iya. Ada Bu. Ayo. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak agar ilmu yang disampaikan Bu Kokom bisa masuk ke otak kita semua. Yuk berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak, hati-hati di jalannya ya. Jangan main kemana-mana dulu, langsung pulang. Ya, Bu. Ya, Yuk Gia, nongki, boleh yuk, kantin yuk dulu. nongki. Ya. Yuk, ke Sumarekon. Nongkrong. Nyeblak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.